Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan komunikasi organisasi. Yang mana komunikasi itu sangat penting dalam organisasi. Lanjut, jadi apa itu komunikasi? Apa itu organisasi? Dan apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi yaitu proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk pemahaman bersama. Unsur komunikasi itu mengirim pesan, komunikator, terus via saluran apapun, terus ada penerima, terus ada feedback. Nah, bentuknya itu bisa lisan, tulisan, simbol, bahkan gestur. Intinya komunikasi itu bukan cuma ngomong, tapi gimana pesan yang diterima bisa diterima dan dipahami sesuai maksud. Apa itu organisasi? Yaitu sekelompok orang yang punya tujuan bersama dan saling terhubung lewat aturan, struktur, dan peran. Contohnya perusahaan, sekolah, komunitas, startup, bahkan tim futsal juga termasuk organisasi kecil. Nah, terus ada strukturnya, ada siapa pemimpin, siapa anggotanya, dan siapa yang mengatur. Tujuannya supaya tidak jalan-jalan sendiri dan mempunyai hasil yang lebih efektif. Itu tujuan organisasi, kerja bareng biar hasilnya lebih efektif daripada jalan sendiri dengan jalan masing-masing. Seperti itu. Sekarang lanjut ke komunikasi organisasi, yaitu proses pertukaran pesan di dalam organisasi baik ke atas, maksudnya dari bawahan ke atasan, atau ke bawah, maksudnya dari atasan ke bawah, maupun horizontal antara rekan-rekan, antara staf, antara teman-teman satu divisi untuk memastikan koordinasi, kerjasama, dan tercapainya suatu tujuan dalam organisasi. Contoh konkret, meeting mingguan, bisa disebut itu komunikasi formal. Atau ketika ngobrol santai di pantry tentang ide kerja, itu disebut komunikasi informal. Kenapa penting? Karena tanpa komunikasi, organisasi bakal seperti mesin tanpa oli, bisa macet, salah paham, bahkan gagal mencapai target. Jadi kalau diibaratkan itu komunikasi itu kayak oli ya. Nah, selanjutnya, pernahkah kita merasa pesan kita itu hilang saat di kantor? Contohnya, saya kan pekerjaan itu shift ya. Kadang kita itu misal setelah shift tuh kita kerja 8 jam tuh, 8 jam sehari tuh. Nah, setelah dilajak 8 jam, kita ada pergantian shift. Nah, pas pergantian itu yang krusial, ketika pesan kita itu sampai atau tidaknya ke shift selanjutnya. Misal nih kita titip ke teman shift selanjutnya, titip ya, ada customer A yang sudah rewel, tolong di dibimbing dengan baik, misalnya ya. Atau titip ya, itu di situ ada customer yang broadband, ada customer dedicated, tolong dibedakan pelayanannya untuk customer broadband dan dedicated, misalnya gitu. Tapi itu kita cuma by lisan aja. Misalnya teman sip kita udah secara kelihatannya udah oke, siap, katanya oke, siap, kita merasa pesan kita udah sampai di teman sesip kita. Tapi kenyataannya
pas besoknya ternyata ada miss, ada apa, pesan yang kita sampaikan ke teman selanjutnya, ke shift selanjutnya itu tidak sampai. Misalnya ada salah perlakuan atau ada pesan kita yang sampai. Nah, jadi mensiasatinya kita supaya pesan kita tersampai dengan baik, kita harus menggunakan media lain juga supaya pesannya sampai, misalnya ditulis, dicatat. Terus kebersihan komunikasi dalam suatu organisasi merupakan aset, betul. Jadi komunikasi itu, keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi itu merupakan aset, betul. Misalnya ada divisi A dan divisi B misalnya. Misal inilah contohnya. Ada pembangunan nih, pembangunan jaringan fiber optik misalnya di komplek perumahan di suatu tempat di daerah Bogor misalnya. Nah, koordinasi nih tim teknis sama tim support, tim operation. Tim operation kan yang support material dan lain-lain. Tim teknis kita butuh A nih, misalnya kita butuh perangkat router, bisa pun perangkat switch itu buat alat-alat internet. Tim teknis merasa bahwa tim support itu mengerti apa yang tim teknis minta tanpa tim teknis menjelaskan secara rinci. Tuh. Nah, diterimalah sama tim support. Oke. Berarti switch 1, OLT 1 dan lain-lain misalnya. Ternyata dalam kenyataannya banyak pesan yang tidak sampai. Memang kesalahannya si penyampai pesan, soalnya penyampai pesan misalnya tidak rinci dan si penerimanya juga feedbacknya kurang, misalnya tidak banyak bertanya atau gimana, jadi pesannya itu tidak sampai misalnya. Jadi ada miskomunikasi lah, misalnya kita perlunya yang dibelinya misalnya merek OLT, merek switch atau merek routernya misalnya Xiaomi, yang dibelinya apa, atau kita misalnya butuhnya berapa pieces, yang dibelinya berapa pieces. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya ada miskomunikasi ini bisa adanya timbul masalah lain. Contohnya misalnya setelah dibeli nih, ternyata yang dibelinya A dan tim teknisnya butuhnya B, otomatis pekerjaan yang seharusnya bisa tercapai sesuai deadline, misalnya deadline-nya tuh akhir September, tapi gara-gara ada pembelian yang tidak sesuai, deadline-nya tuh jadi molor, jadi tidak sesuai deadline, jadi akhir September itu masih belum selesai gitu. Nah, jadi komunikasi yang bagus itu yaitu komunikasi yang sampai ke bawah. Maksudnya kita ngobrol misal kita pengantar air nih. Kita nganterin satu air, informasi misalnya dalam bentuk ember, kita nganter dan nyampe ke ujung juga nyampe segitu. Nah, itu komunikasi yang bagus. Dan bisa disebut juga aset. Organisasi tanpa komunikasi, kemungkinan berhasilnya sedikit. Jadi benar, komunikasi dalam suatu organisasi itu merupakan aset. Nah, gara-gara itu yang misalnya pekerjaannya yang harusnya September selesai malah mulur jadi beberapa bulan selanjutnya. Soalnya kan barang-barang, misalnya kita dalam pengadaan barang kan itu ada waktunya, ada SOP-nya. Misal kita pengadaan barangnya, misal barangnya tidak ada di Indonesia, adanya di Cina misalnya gitu. Nah, selanjutnya ketiga, peran kunci komunikasi dalam organisasi. Nah, kita punya kunci komunikator di organisasi. Kuncinya apa aja itu? Komunikasi adalah tentang menjalankan peran kunci
yang membuat organisasi bergerak. Ya, balik lagi ke contoh yang sebelumnya. Organisasi kan punya tujuan. Misal tujuannya kita bisa menyelesaikan deadline dengan baik, pekerjaan dengan rapih. Tapi ketika ada miskomunikasi dalam komunikasi organisasinya, dalam komunikasinya, yang mana membuat organisasi tidak akan bergerak atau tujuan tidak akan tercapai. Seperti itu. Misal kita itu yang tadi itu, misal ada salah dalam pengadaan barang, ada misal ada miskomunikasi, kita mintanya A, gara-gara kita permintaannya kurang detail dan tidak dicatat, misalnya tidak dicatat dengan baik, pesannya terputus, tidak sampai ke divisi selanjutnya. Nah, itu yang membuat tidak bergerak. Nah, sini ada peran komunikasi, itu ada peran antar pribadi, peran informasional, ada peran keputusan, ada beberapa peran lah dalam komunikasi organisasi itu. Ada yang memonitoring, ada penyebar informasi sebagai juru bicara, sebagai pemimpin, sebagai penghubung, sebagai pemecah masalah. Ada yang pengalokasi sumber daya, ada juga yang negosiator. Kedua, jalur informasi. Informasi mengalir dari dua saluran utama, saluran formal resmi dan saluran informal tidak resmi. Saluran formal cenderung birokratis dan ketat, sehingga pengambilan keputusan menjadi lamban. Saluran informal cenderung luas dan fleksibel, seperti obrolan saat jam istirahat. Nah, gitu. Misalnya kita ada misal kita ada gangguan tadi internetnya di Bogor, cuman kita bawa itu di komunikasi yang formal, misalnya dalam suatu meeting gitu, yang mana butuh cepat, misalnya butuh pengambilan keputusan yang cepat, tapi kita bawanya di saluran yang formal, yang banyak SOP, yang banyak apa, itu SOP penting, cuman ada kalanya ada kita butuh pengambilan keputusan yang cepat. Soalnya kalau dalam saluran formal yang tadi misal meeting mingguan itu birokratisnya ketat, birokratis yang cenderung birokratis dan ketat, sehingga pengambilan keputusan jadi lambat. Beda sama saluran informal yang cenderung luas, fleksibel, seperti obrolan saat jam istirahat. Gitulah, kita lagi di pantry ini makan ngobrol tentang pekerjaan sama atasan, sama rekan sejawat. Pas lagi informal, obrolannya tuh lebih fleksibel misal gitu. Saluran komunikasi formal punya 4 pola arus yang berbeda, yaitu atas ke bawah, bawah ke atas, horizontal, diagonal. Atas ke bawah maksudnya dari instruksi dan arahan dari atasan ke bawah, bawah ke atas dari ide atau gagasan dari bawahan ke atasan, horizontal antar rekan sip atau antar rekan sejawat, diagonal komunikasi melintasi 2 tingkat level organisasi. Ketiga, mengelola komunikasi strategi harian. Untuk menghindari beban, kita memerlukan strategi untuk menangani pesan yang rutin. Apa aja itu? Untuk menghindari pesan-pesan yang rutin gitu, yaitu kurangi jumlah pesan, beri instruksi yang jelas, delegasikan tanggung jawab, terus beri pelatihan. Keempat, perangkat esensial keterampilan komunikasi. Setelah memiliki sistem, kini saatnya menguasai keterampilan komunikasi, yaitu membaca, mendengarkan, membuat percakapan yang menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok kecil, berpidato dan berpresentasi, menulis surat, memo, dan laporan. Nah, membaca, kita butuh membaca. Misalnya dalam komunikasi itu kita harus bisa membaca dulu. Misal ada A, ngobrol A, kita harus membaca dulu nih apa nih yang diobrolin.
misal topiknya misal tentang pembangunan internet di A, ya. Jadi kita tahu nih apa yang harus kita jawab gitu dalam komunikasi itu apa. Jadi kita connect dulu nih apa yang sedang dibicarakan, mendengarkan apa aja sih yang perlu, apa aja sih yang misalnya yang lebih urgent tuh. Terus membuat percakapan menarik. Apa itu percakapan menarik? Percakapan yang ada sistematikanya, misal gak loncat-loncat, misal ada pembukaan, misalnya ada intinya, ada penutupnya. Itu. Jangan loncat-loncat, ada sistematika. Kalau di ini mah ada premis dan lain-lain. Nah, kesimpulannya, yaitu komunikasi dalam organisasi itu ibarat wifi untuk kerja bareng. Jadi gini nih, kalau di pekerjaan saya kan pekerjaannya itu berkutik dalam internet ya. Nah, dalam suatu ruangan tuh yang ada namanya access point. Access point itu pembagi atau wifi lah. Wifi itu access point, wifi itu ada di access point. Nah, access point itu dibagi nih di suatu ruangan. Nah, satu ruangan misalnya ada 8 orang. Pasti kuat sinyalnya. Jadi semua yang di dalam ruangan itu pasti dapat internet. Nah, ada nih ruangan lain, tapi gak ada akses poinnya. Otomatis yang di ruangan itu gak dapat internet atau sinyal internetnya lemah. Nah, persis sama di organisasi, komunikasi organisasi. Misal kita menyampaikan pesan nih, kita di ruangan, satu ruangan, misalnya kita menyampaikan pesan A, otomatis yang di ruangan sebelah gak bakal tidak dapat menerima info yang sama. Ya, jadi bagaimana cara kita buat mensiasatinya, yaitu dengan misalnya kalau secara teknis itu kita pasang beberapa akses point di tiap ruangan, sampai kan akses point itu punya jangkauannya masing-masing. Misal di tiap 10 meter atau di tiap ruangan ada akses point A, akses point B, akses point C, supaya semua tiap ruangan dapat internet. Nah, seperti itu. Supaya tidak ada miskomunikasi, tidak ada informasi yang nyangkut. Ya intinya gini, komunikasi yaitu darahnya organisasi. Tanpa komunikasi yang sehat, organisasi cuma jadi sekumpulan orang yang sibuk sendiri, bukan tim yang solid. Terus bedain jalurnya, formal itu rapat, resmi, informal itu ngobrol di warung kopi. Sama-sama, dua-duanya sama-sama penting. Dua-duanya sama-sama penting. Kita gak bisa mengedepankan cuma formal saja, kita gak bisa mengedepankan cuma informal saja. Semua sama-sama penting. Sama-sama saling mendukung. Kita di tempat kopi kita ngobrol sama rekan, nah lebih fleksibel lah kita ngobrol. Di tempat resmi yang dengan birokrasi dan lain-lainnya dengan SOP-nya masing-masing seperti itu. Jadi intinya informasi komunikasi organisasi itu ibarat misal direktur atau kepala atau atasan kita ngasih kita air satu gelas nih. Bagaimana caranya air itu supaya sampai ke ujung. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tadi itu kita di tiap ruangan pasang router dan lain-lain. Tiap ruangan supaya semua dapat internet. Nah, kalau dalam komunikasi organisasi di tiap ruangan tuh ada manajer, ada kepala divisi dan lain-lain supaya informasinya
sampai dengan baik ke bawahan. Seperti itu. Mungkin sampai di sini presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang mau bertanya boleh silakan, bisa di kolom komentar atau bisa langsung bertanya kepada saya. Oke, presentasinya saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.